10% dari zuriat Rasulullah yang ada di muka bumi sekarang itu tidak lain dari zuriat Siti Khadijah semua. Datuknya adalah beliau. Maka beliau adalah pangkal para aulia Allah. Maka ditulis di situ. Disitulah. Lalu beliau Syed Muhammad Wati bin Ali Al-Maliki melemparkan hanya satu pertanyaan, tidak dapat dijawab oleh para ulama waktu itu. Akhirnya terbit manaqib beliau ini, terjemah sudah berbagai negara, tapi belakangan tetap saja wataknya mereka tetap begitu memang. Ya. Di Ma'la ini, ibu-ibu sekalian, Siti Khadijah umur 65 tahun dikuburkan di situ. 11 Ramadan beliau wafat. Nah, hari ini 11 Ramadan ini, alhamdulillah. Malam tadi rame di Majelis Ulun, manusia rame sampai subuh, kami sampai sahur pada demolikan. Orangnya ada, hadir datangan kayak apa. Jadi di situ ternyata dikuburkan para bangsawan dan pembesar kaum kafir Quraisy. 4 abad sebelum Rasulullah lahir sudah terkenal kuburan Ma'la itu. Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah dikubur di situ. Abu Thalib paman Nabi, ayahnya Sayyidina Ali dikubur di situ. Imam Nawawi Al-Bantani, nah itu dari Indonesia itu ulama besar dikubur di situ juga. Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki dikubur di situ juga. Biasanya 5 tahun sekali kuburan ini dibongkar. Nah, buang ke daerah lain. Ya, tetapi Siti Khadijah, Syed Muhammad bin Al-Maliki ini tidak bisa dibongkar, Kenapa? Karena badan mereka masih utuh. Kain kafan mereka masih utuh, baru seperti 1-2 hari saja. Padahal sudah ratusan tahun. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu orang Indonesia, orang Banten. Datuknya si Ma'ruf Amin tuh. Dia belajar dengan anaknya Datu Kalampayan. Tuh, makanya Ma'ruf Amin itu sangat menghormati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Guru dari datuknya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ini juga begitu, dibongkar mau dipindah kuburnya, hati batang tubuhnya, tulang belulang mau dibongkar, orangnya sedang sholat. Bagaimana mau dipindah seperti hidup? Mereka bingung, orang Wahabi bingung. Ditutup lagi, beberapa waktu kemudian dibongkar lagi, sedang sujud, berubah lagi orangnya. Berarti hidup, tutup lagi, beberapa tahun kemudian mau dibongkar, mau dipindah, sedang membaca Quran. Bagaimana ini? Aulia Allah. Begitulah. Tapi mereka tidak juga mau memahami. Ya, memang karena para aulia Allah tidak ada. Mereka tidak memiliki para wali. Karena kaum Wahabi sendiri tidak mempercayai aulia Allah sekarang. Mereka mempercayai wali-wali yang ada hanya dalam Quran, yang tercatat dalam hadis Rasulullah. Jadi sekarang tidak ada yang dipercayai oleh mereka. Ya, kalau orang sudah tidak percaya, tidak mungkinnya jadi wali. Sudah wali aja kada percayanya. Begitulah Bu ya. Kan baca Yasin kan ya? Karena sudah. Oh, sudah kah? Coba tahu dari tadi ulun datang. Ulun kira datangannya sore. Benar ya. Ya, soalnya pagi tadi 3 kali ulun membaca ini sudah diminta nih hari ini, malam ini tidak apa-apa. Padahal baru sembuh dari batuk Bu Ai. Baru sembuh dari batuk. Ya, begitulah Bu ya. Mengapa beliau ini begitu dimuliakan? Ya, begitu dihormati. Pertama, jasanya dengan Rasulullah ini tidak terhingga. Tidak ada manusia yang paling berjasa dengan Rasulullah dan agama Islam kecuali Siti Khadijah. Beliaulah. Yang kedua, manusia pertama yang bersyahadat tanpa diperintah oleh Rasulullah, nah itu adalah Siti Khadijah, perempuan. Belum lagi Sayyidina Abu Bakar, belum Sayyidina Ali, belum. Kehebatan beliau ini. Orang yang mengabdi berkhidmat kepada Rasulullah, baik sebagai istri atau sebagai orang yang
ikut mendakwahkan agama Islam selama 24 tahun itu adalah Siti Khadijah. 3 tahun pernah dibaikot keluarga Rasulullah, keluarga Bani Hashim, tanpa bisa berhubungan, jual beli tidak bisa. 3 tahun, Bu. 3 tahun. Kalau hanya minyak goreng aja berapa hari kita sulit mencari, biasa aja. Ya, mungkin ada harganya mahal sampai. Ini 3 tahun seluruh barang makanan tidak bisa jual beli, tidak bisa berapa jero orang ini berhubungan dengan orang kafir Quraisy. Abu Jahal ini ampun gawian. Siapa yang membiayai 3 tahun tuh? Para sahabat yang membiayai sahabat tuh berarti siapa? Tidak lain adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Habis harta Siti Khadijah, Bu. Habis harta beliau. Sampai-sampai para sahabat Rasul memakan daun-dedaunan aja lagi. Akhirnya Siti Khadijah menemui para pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya, ditemui. Beliau yang bernegosiasi. Bukan Rasulullah, Siti Khadijah yang bernego. Beliau menantang, apakah begini sifat para pembesar kafir Quraisy, menzolimi sesama orang satu tumpah darah seperti ini. Akhirnya berhasil, maka terjadilah lagi dibebaskan para Rasulullah dan para sahabat dari boikot daripada kaum Quraisy. Siapa jasa yang berjasa ini? Siapa? Siti Khadijah. Ya begitulah, Bu ya. Ini jadi memang manaqib Siti Khadijah ini memang yang harus mendengar, Bu, ibu-ibu, karena dia menjadi uswah hasanah yang terbaik di dunia dan di akhirat adalah Siti Khadijah. Sebagai ibu rumah tangga juga suri toladan yang terbaik Siti Khadijah. Saya sampaikan malam tadi ke ibu-ibu, juga ada hadir di majelis, satu saja dari perintah Rasulullah kepada kaum perempuan, bahwa di antara kebaikan perempuan seorang istri itu adalah iza nazarta ilaiha saratka. Nah itu tuh satu saja, padahal banyak. Apa aja Rasulullah? Bini-bini itu di antara yang baik sifatnya terhadap laki-laki itu adalah bila sang suami memandang kepadanya, suaminya merasa senang tuh, Bang. Ya, senang, tidak merasa sakit, tidak merasa bingung, tidak merasa sedih. Yang itu aja jerulun bisa lah pian amalkan. Bisa lah pian amalkan itu. Dalam keadaan apapun, dimanapun berada, ketika suami memandang kepada ibu-ibu, dia senang, tenang dia. Itu aja dulu. Ketika dia dalam keadaan bersedih, galau, macam-macam ini, kalau berduit sebagai, tapi ketika melihat istrinya dia tenang, bisa lah kayak itu. Nah ini Siti Khadijah, dia sakit umur mendekati umur 65 tahun, sakit-sakitan. Tapi ketika diberitakan Rasulullah datang ke rumah, maka dia bangkit, disuruhnya para ini pembantu supaya minggir semua, tenang. Dia bersifat seperti orang sehat, padahal Rasulullah tahu aja beliau itu sakit. Itulah ya kemuliaan sifat beliau. Selama 24 tahun rumah tangga dengan Rasulullah, sedikit pun tidak pernah Siti Khadijah ini menyinggung atau menyakiti perasaan Rasulullah. Waktu pergi ke Gua Hira ini, lama Rasulullah tidak pulang. Dia 4 tahun, 5 tahun itu mulai umur 35, mulai Rasulullah berkhalwat. Makin mendekati 40, makin jarang pulang, berbulan-bulan. Siti Khadijah sedang menghamilkan Siti Fatimah, hamil berat, bawa makanan, datang. Tahulah kita berapa jaraknya rumah Siti Khadijah. Rumahnya itu sebelah kanan. Ya kalau kita Safa Marwa selesai, yang ke-7 di Marwa itu kita belok ke kanan. Itu tahallul kita di situ aja, jangan di situ keluar kita. Nah di situ rumah Siti Khadijah. Dudukan kita diam tuh. Berjalan beliau 5 kilo ke Bukit Nur, mendatangi ke Gua Hira Rasulullah khalwat. Naik lagi berapa ratus meter di atas itu, 300-400 meter. Membawa makanan, hamil besar. Ketika sampai dekat Rasulullah, beliau tidak mengganggu Rasul, diam saja.
Itu adab menurut para ulama. Istri kalau suami sedang beribadah biarkan, jangan diganggu. Dia tidak mengganggu. Tapi Rasulullah tahu. Jadi ketika Rasulullah sudah menghadapi beliau, Rasulullah memuji, baru beliau berbicara dengan Rasulullah. Nah, itulah yang membuat Rasulullah sangat bersedih hati ketika wafatnya Siti Khadijah ini, itu diantaranya. Diantaranya lagi kemuliaan beliau ini, habis harta beliau untuk dakwah agama Islam. Kalau kita membaca kitab Uqudul Jain karangan Imam Nawawi tentang pergaulan suami istri mencapai rumah tangga yang bahagia, maka di situ berat tugas seorang istri terhadap suami. Seorang istri bila mempertanyakan berapa hartanya, di mana hartaku kepada suaminya yang kau belanjakan dulu ini, itu dia dilaknat oleh malaikat semalaman. Mempertanyakan hartanya saja, ya artinya dilarang. Ya begitu. Siti Khadijah habis seluruh hartanya. Rasulullah bagaimana menjadi orang yang paling dermawan? Karena harta Siti Khadijah sudah diserahkan kepada suaminya semuanya. Serahkan, wahai suamiku, kau lakukan saja untuk dakwah agama Islam. Seluruh harta. Sedikit pun beliau tidak pernah mempertanyakan harta itu kepada suaminya, kepada Rasulullah. Itu diantara kemuliaan beliau. Ya. Kemudian apalagi? Beliau diberi pangkat Afdalu wa Sayyidatu Nisa'il Alamin. Apa tuh pangkatnya itu, Bu? Paling afdal dan menjadi penghulunya. Penghulu Sayyidah Nisa'il Alamin, perempuan di jagat raya. Itu bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Ujar Rasulullah, di akhirat itu ratunya di negeri akhirat, di surga itu orang nomor 1 perempuan itu adalah Siti Khadijah. Itu kemuliaan beliau ini. Seluruh anak-anak baginda terlahir dari Sayyidah Khadijah kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim ini dari Mariatul Qibtiyah. Di antara anak baginda itu adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah Zahra. Semua anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah, kecuali yang laki-laki, karena anak Rasulullah laki-laki ini meninggal waktu kecil semuanya. Qasim dan Abdullah ikut diwafatkan mendekati ibunya, yaitu Siti Khadijah. Makanya kalau orang-orang Iran, orang itu semuanya mereka Masya Allah memuji-muji, berdoa di depan kubur Siti Khadijah ini. Nah, dulu katanya dibuat orang kubah besar. Datang Wahabi di abad ke-18 itu, maka dihancurkan kubah itu, kubah Siti Khadijah itu dihancurkan. Ya, alasan mereka takut nanti dikeramatkan, dikultuskan, disembah-sembah. Bagaimana mungkin orang ahli sunnah wal jamaah ini kalau belajar tauhid, belajar sifat 20, tidak mungkin, Bu, mengkultuskan sesuatu makhluk atau benda selain dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Buktinya saja orang datang ziarah ke makam Rasulullah itu tidak ada apa-apa, tidak ada merusak akidah. Apalagi hanya sekedar istri beliau, misalnya sahabat beliau. Itulah, Bu, ya, diantara kemuliaan Siti Khadijah. Ada lagi kemuliaan yang lain yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia lain. Siapa, Bu? Siti Khadijah ini mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Allah mengirim salam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Berarti Siti Khadijah ini biasa bertemu dengan malaikat Jibril. Bagaimana mulianya manusia berhadapan dengan malaikat? Nah, itu makanya rumah Siti Khadijah itu menurut para ulama rumah yang paling mulia setelah Masjidil Haram.
Rumah Siti Khadijah. Karena di situ malaikat turun, di situ anak-anak Rasulullah lahir, di situ Rasulullah beribadah. Ini kita tidak berbicara di Madinah, Bu, lain. Di Madinah itu lain ceritanya. Ini di Mekah aja kisahnya, baru di Mekah. Makanya mulia. Jibril berapa kali datang di situ. Nanti kita menyasar lagi ke arah utara, maka disitulah namanya Sugul Lail di Guru Sukumpul. Apa tempat lahirnya Rasulullah. Dihilangkan lebubuhannya juga, dijadikannya sekarang maktabah, yakni perpustakaan. Itu kita datang semua situ tahu, nggak bisa dihilangkan. Lahirnya Rasulullah itu seharusnya itu ditentang oleh para ulama. Kenapa dihancurkan semuanya? Rumah Siti Khadijah, Masya Allah. Nah itu alangkah mulianya manusia mendapat kiriman salam dari Allah. Pian kita mendapat salam dari orang lain, kawan aja kan senang sudah. Iya, apalagi dari Allah. Malaikat lagi sedang bertemu malaikat Jibril itu manusianya luar biasa, luar biasa. Beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW seperti sabda beliau, sungguh aku diberi Allah cinta, ujar Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Itu Bu yang kita cari nih. Jadi kita menghauli, ini bukan hanya baca manaqib, menghauli juga langsung. Nanti kita tahlil singkat lah, sebentar aja. Menghauli, nah sudah baca manaqibnya, insya Allah beliau apabila kita bertawassul, kita ngirim Fatihah, ngirim salam, beliau akan dikembalikan, rohnya akan terbangun dan menjawab salam itu. Bahkan kalau memang waktunya kena pas, ya waktunya pas, beliau sedang senang, beliau hadir di majelis yang dibacakan manaqib beliau. Masya Allah. Beliau ahlud darki. Ahlud darki itu seorang yang bisa diperdapati, bisa kita bertawassul. Itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita membaca manaqib dan mendoakan beliau, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Cinta kita ini cinta yang sangat luar biasa karena jasa dan kemuliaan beliau ini. Maka dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita. Ya Bu, ya Rasulullah kan aku cinta dengan Siti Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah itu yang kita bidik ini Bu. Mudah-mudahan berkat kita cinta kepada Siti Khadijah ini, maka Rasulullah pun cinta kepada kita. Ya. Namun kalau kita sudah jadi tradisi itu setiap tanggal 11 itu membaca, pasti membaca ini. Ulun biar seorangan gitu baca ini di tanggal 11 itu. Tapi yang memang rutin itu adalah majelis kita yang di Lobakong, di Amuntai. Itu ulun ada 3 di PGRI, di Perjuangan situ. Bila tanggal 11 buahnya berapa? Biar 10 menit bacanya, asal ada baca ya tuh. Setiap tanggal 11 dari bulan Hijriah mereka akan membaca manaqib ini. Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Bu. Allah menerima amal ibadah kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita, terutama hajat tentang apa Bu? Rezeki. Karena Siti Khadijah ini orang kaya Bu. Jadi kalau kita sering mengirim Fatihah ke beliau, sering tarawih, sering salam, sering mendoakan beliau, mudah-mudahan kita juga kaya seperti Siti Khadijah. Itu maksudnya. Kaya apa Bang? Kaya hati, kaya apa semuaan. Ya. Mudah-mudahan yang garing, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedang kusut pikiran, banyak macam-macam pikiran, sulit dalam urusan hidup ini segera diurai, ditenangkan oleh Allah berkat Sayyidah Khadijah. Ya Bu ya. Kita ingat perjuangan beliau dengan Rasulullah luar biasa, pahit getirnya kehidupan beliau, belum apa-apanya kehidupan kita ini. Maka kita gembira dengan Rasulullah, gembira dengan istri beliau.
Nah begitu. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian semuaan, ibu-ibu semuanya, anak-anak kita bibini semuaan bisa mencontoh dan mengikuti perilaku dan sifat-sifat dari kemuliaan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau kalau ditanya siapa beliau mengaku Sayyidah, ana Sayyidah. Orangnya bungas boy, bungas. Jadi kita yakin percaya waktu menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun itu beliau ini seperti umur 20. Bungas, orangnya putih, cantik benar. Tinggi semampai. Bagus orangnya. Kayak bunda juga di rumah ini. Orangnya gue. Iya. Masya Allah. Iya, iya Bu ya. Itu aja dulu Bu yang sampaikan. Cukup mungkin sekitar ada 25 menit. Ya, yang penting kita ambil mudah-mudahan berkahnya. Nah, orang yang pulang haji atau pulang umrah itu oleh-oleh yang paling penting itu bukan kurma dan zam-zam, tapi doanya. Orang bahari itu sampai 40 hari doanya. Ya pian minta doanya, siapa aja boleh apa boleh umrah boleh haji minta doanya karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas segala terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وحيث تشرفت الأسماء بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها سنة منا أن نختم ذلك بالدعاء متوجهين الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدتي خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمة حفظ عهده وذمته ونشره ودعوته متامة سنته وتأييد كلمة حجته فتفضل علينا بذلك وتولنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأفضل وفقنا للاستمساك بالسنة ولزوم ملته حتى نموت عليه وصلنا بزمره وتحتنا وجعلنا من رفقائه وأورثنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منا وبطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت بصدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت بأمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت بألسنة الصالحين من عبادك واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرامة والاستقامة. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن العظيم وما قرأنا من جميع الخيرات واسمنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صوابا جزيلا وأجرا منك عظيما. اللهم صل صوابا على روح النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وأزواجنا وأبناء الشتى أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض والمغارب أينما كانوا وكان الكائن في علمك والأرمية من رب العالمين ثم خصوصا إلى أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والتبع على روحها يا الله. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها فتنة حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Belum lagi. Selamat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
hari ini haul Ramadan ke-11, haul Sayyidah Siti Khadijah Kubro. Ambil berkahnya di rumah. Masukkan. Yuk, masukkan. Yuk, masukkan. Nunggu aja enggak ya? Masuk. Tidak apa aja.